yang paling ditunggu para pemanjat tebing muda. Brian jadi peserta pertama yang memanjat tebing Likung Gavali ini. Brian yang berumur 9 tahun menjadi peserta dengan kandidat terbaik. Cara penilaian panjat tebing memakai waktu. Pemanjat tercepat yang bisa mencapai titik yang ditentukan, dialah yang menjadi pemenang. Azam juga menjadi peserta muda loh. Masih duduk di kelas 2 SD. Hayo teman-teman di rumah, ada yang bercita-cita jadi pemanjat tebing? Masih belum terlambat kok untuk mencobanya. Iren menjadi pemanjat tebing perempuan termuda. Kemampuannya tidak kalah dengan anak lelaki. Lihat teman, Iren dapat dengan mudah sampai ke titik yang ditentukan. Nah, sekarang giliranku memanjat. Doakan aku berhasil dengan cepat ya teman-teman. Tebing Likung Gavali ini pertama kali dibuat jalur pada tahun 1998. Semenjak itu, tebing ini menjadi pusat panjat se-Sulawesi Tengah loh. Aspar Daelolo sebagai juara panjat tebing dunia juga sering berlatih di sini loh. Ya, waktu mulai 6 menit 7 detik 18 sekon. Kasih pelatih. Peserta yang terpilih untuk mewakili Kejurnas adalah Bolang. Akhirnya, perjuanganku membuahkan hasil. Meluncur lagi jalan. Di sini arusnya memang masih pelan, tapi nanti di depan cuma pemberani yang mampu melewatinya. Kami anak-anak desa Uwe Polo, Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah sudah terbiasa bermain seperti ini. Bermain di sungai Bodibula itu mengasihkan. Oh iya teman, jika bermain kita harus pandai menghindar dari bebatuan. Jika tidak, bisa terbentur. Untuk bisa bermain seperti ini, syaratnya sudah pasti harus bisa berenang. Dan ketika bermain, perhatikan cuaca di sekitar ya. Kalau mau hujan atau tiba-tiba air semakin keruh dan meninggi, itu tandanya di bagian hulu sungai sedang hujan. Permainan pun harus segera dihentikan karena khawatir ada banjir bandang. Kalau cuaca cerah seperti ini sih, dijamin aman. Lanjut! Perjalanan yang kami lalui kurang lebih 1 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Sebentar kok kawan. Nah, akhirnya sampai juga kita di hilir. Lang, nanti kita main lagi ya Lang. Baru saya ingat. Dulu Purwaka Kongkul. Oh iya. Oke, kami kenal Pakri. Kebetulan nih teman, jalur kami ke kebun ubi akan lebih dekat jika memakai ban. Ayo, jangan sampai kita terlambat. Kita harus antar keranjang-keranjang ini untuk tempat ubi di kebun kakek. Hei Pue, kamai. Weh, kapan panen Pue? Nanu pangan saya dah. Kau dah anu bantu jadi Pue, Apa nak kipkan si panjang anu poronnya. Selamat datang di kebun ubi milik kakek. Wah, hampir ketinggalan panen nih. Paling seru nih kalau panen tiba. Lihat tuh, ubinya besar-besar. Berbeda dengan ubi jalur biasa. Biasanya, ubi ini siap dipanen ketika sudah berusia 3,5 sampai 4 bulan. Ketika musim penghujan, panen tidak boleh terlambat karena ubi dapat membusuk. Jadi merugikan para petani. Cara memanennya gampang kok. Cukup gali secara pelan-pelan pada bagian sisi umbi. Tidak perlu memakai cangkul agar ubi tidak rusak terkena cangkul.
kebun ubi paman lumayan luas loh. Kira-kira seluas lapangan sepak bola. Tan, ambo cintanya iku. Isi molara karanji to aimu itu. Sapri, ada-ada saja kamu ini. Nah, sudah dapat banyak nih ubinya. Langsung saja kita bawa sebagian yuk. Nah, teman, saatnya kita membuat kudapan khas Sulawesi Tengah. Namanya kue janda-janda. Bahan utamanya tentunya dari singkong. Tapi di tangan kakak-kakakku yang cantik ini, kue janda-janda akan dibuat dari ubi. Yuk, langsung saja. Kupas kulit semua ubinya. Jangan sampai ada yang tersisa ya. Jangan lupa parut kelapa memakai kukuran. Kelapa yang sudah halus nantinya akan kita ambil santannya. Dan sisa perasan kelapa bisa dijadikan taburan kue nantinya. Kue janda belum lengkap tanpa memakai pisang sebagai isiannya. Pisang yang dipakai boleh dari jenis apa saja. Tapi usahakan jangan pisang yang banyak bijinya ya. Kukus pisang sampai empuk. Tidak perlu waktu lama, sebentar saja. Kalau kulitnya sudah mulai lunak, tandanya sudah matang. Angkat, lalu tiriskan. Setelah agak dingin, pisang matang, bisa dikupas kulitnya. Kue janda biasa dibuat warna-warni. Kali ini kami memakai pewarna alami untuk mewarnainya. Pewarna hijau kami buat dari daun katu. Cara membuatnya cukup ditumbuk sampai halus, diberi sedikit air, lalu saring air perasannya. Siram parutan kelapa dengan air agar menghasilkan santan yang banyak. Lalu peras deh. Aduk santan dengan pewarna dan ubi sampai adonan kalis. Setelah pisang dipotong jadi beberapa bagian, langsung isikan ke dalam adonan singkong. Lalu buat bulat-bulat agak sedikit lonjong. Buat yang banyak ya, biar semuanya kebagian. Toka, bisa diisikan apa ini? Bisa diisikan gula merah, coklat. Kalau semua adonan sudah selesai dicetak, langsung kukus saja yuk. Mengukusnya perlu waktu yang lumayan lama, sekitar 30 menit agar kue matang sampai ke bagian paling dalam. Bolang, anggota kamu itu nangongomo. Bagaimana Kak? Wah, benar, kuenya sudah matang. Langsung angkat saja ya. Terakhir, kita manfaatkan sisa parutan kelapanya agar rasa kuenya lebih gurih. Agar parutannya rata, kita goyang-goyangkan kuenya. Kue yang sudah jadi belum lengkap tanpa dicicipi. Bukan main enaknya rasa kue janda yang berwarna-warni ini. Ditambah ditemani pemandangan yang indah, makan kue jadi lebih nikmat. Karena bahan dasarnya ubi, kuenya jadi empuk. Berbeda dengan singkong yang punya tekstur agak keras. Ayo, habiskan semua kuenya. Semua pasti kebagian kok. Ayo, kayuh terus. Begini nih teman, permainan kami ketika menjelang sore tiba. Yaps, balapan sepeda. Balapan biasa dimainkan 4-8 orang. Aturan mainnya gampang kok. Cukup kayuh sepeda sekencang mungkin. Ketika
ketika ditanjakan, sepeda boleh didorong. Pemain yang berhasil melakukan 5 putaran pertama, dialah pemenangnya. Seru kan? Hampir semua teman-temanku memiliki sepeda. Karena selain bisa dipakai bermain, juga bisa digunakan untuk pergi sekolah. Kau Bren, sakit perut tulang. Nari pukulin saya bola. Nari ya. Pakai obat sambil aja. Ayo, kita cari obatnya. Doakan kami ya. Mudah-mudahan kami bisa menemukan obatnya. Nah, sepertinya kita sudah dekat nih. Alat-alat yang kita bawa juga sudah lengkap. Bola. Bersih. Rinjau, nari sambil cerinjau. Lang, aku biasa mencari tebing ini apa sambil itu banyak tumbuh-tumbuh tebing ini. Yuk, langsung kita siapkan alat-alat panjat tebingnya. Oh iya teman, kenapa aku punya dan bisa memakai alat-alat panjat tebing? Karena aku memang atlet. Jadi, untuk teman-teman yang tidak biasa melakukan kegiatan ini, harus pendampingan orang dewasa ya. Wah, pencarian pohon ramuannya lumayan susah. Tapi tidak apa-apa. Sekalian aku latihan memanjat untuk perlombaan nanti. Sedikit lagi aku sampai di bagian yang ada pohon sambilotonya. Harus berhati-hati nih. Tebingnya licin dan berlumut. Nah, akhirnya sampai juga deh. Langsung saja aku ambil deh. Ayo, tangkap! Yuk, langsung saja kita bawa ke tempat Bibi. Untuk membuat jamu, kami masih perlu satu bahan lagi. Makanya kami harus ke tempat pembuatan kerajinan tanah liat milik Bibi Tausiah. Ina kami lupa dodok kura. Rapa kuya, Rofia unda. malah bantu. Malah. Di kampungku, Belanga tempat membuat obat bernama kura. Sebelum dibentuk, tanah liat harus ditumbuk sampai kalis dan tidak ada bagian yang mengeras. Tanah liat ini Bibi ambil dari Gunung Sidole karena hanya ada di sana. Yang Bibi ambil tidak mengandung pasir, karena jika tidak bisa membuat kerajinan mudah pecah. Sambil ditumbuk, tanah liat juga harus ditambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk membuat belanga, tanah liat harus dibentuk menjadi bulatan kecil-kecil terlebih dahulu agar mudah untuk mencetak. Oh iya, bibiku sudah membuat kerajinan ini sejak tahun 1970. Lama juga ya teman. Keahlian Bibi didapat secara turun-temurun. Tuh Kak, Ye. apa itu? Ini yang namanya kura. Oke. Semua kerajinan yang sudah dibuat tidak bisa langsung dibakar. Harus melewati proses pengeringan secara alami dulu. Biasanya dikeringkan dengan cara dijemur kurang lebih 3-7 hari di matahari yang terik. Kalau ada gerabah yang kurang kering, ketika dibakar akan retak dan pecah. Senang deh bisa belajar membuat gerabah dengan Bibi. Tapi karena aku masih pemula, jadi harus didampingi. Membuat gerabah seperti ini tidak mudah, butuh kesabaran. Salut deh buat para pengrajin. Keren!
Baim, berniat bermain topeng malah wajahnya jadi belepotan lumpur. Gerabah yang sudah dijemur seminggu bisa langsung disusun untuk dibakar. Susun gerabah jangan terlalu rapat ya, agar panas api bisa lebih rata ke semua bagian. Setelah tersusun, tumpuk memakai serabut kelapa yang sudah kering. Membakarnya tidak perlu waktu lama, cukup sampai gerabah berubah warna kuning kecoklatan. Harga kerajinan tanah liat Bibi murah meriah kok. Untuk wajan sangrai kopi dan beras dihargai 20 sampai 25 ribu rupiah. Tergantung dari ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Wah, terima kasih ya Bibi. Yuk, langsung kita bawa ukurannya untuk membuat ramuan. Kami dibantu Kak Linda dan Kak Rahma akan membuat ramuan untuk Brian. Setelah air mendidih, daun sambiloto harus langsung direbus. Cukup masukkan daunnya saja ya, dan buang bagian batangnya. Daun sambiloto punya banyak khasiat loh. Salah satunya ampuh untuk mengobati sakit perut. Kami memakai rempah lainnya juga, seperti jahe dan serai. Rebus semua ramuan kurang lebih 10 menit. Bolang, timak 50. Iya taga. Agar ramuan lebih enak dan berkhasiat, tambahkan madu secukupnya ya. Madu sengaja tidak ikut dimasak, agar kandungannya tidak rusak dan berkurang khasiatnya. Taga, saya mau taga, unana. Tima. Ayo, Brian, minum yang banyak biar cepat sembuh. Nampai tani lang. Nampai tani. Duh. Di mana itu? Say. Oh ini rasa mami itu. Say mami. Ay, narasa. Mami. Lagi-lagi Baim berbuat ulah. Kamu lapar atau haus, Baim? Bulangpedia. Bulangers, percaya nggak kalau tanah liat ternyata bisa dimakan? Apa? Nggak percaya? Ampuh, si tanah liat yang nikmat. Di Cirebon, tanah liat bukan cuma dimanfaatkan untuk bahan membuat gerabah atau genteng. Iya, kalian nggak salah denger. Tanah liat di sini bisa dimakan. Namanya ampuh. Tapi tanah liat yang digunakan bukan sembarang tanah liat ya. Teksturnya harus lembut, bebas dari pasir, kerikil, batu, dan kotoran hewan. Tanah yang akan dibuat menjadi ampuh biasanya tanah kering. Jadi harus dijemur dulu. Kalau sudah kering, tanah ditumbuk dan diayak. Tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu uleni menggunakan tangan. Proses ini supaya tanah menjadi liat. Tanah liat ampuh juga harus dimasak dulu ya, Bolangers. Ini untuk mencegah ada telur cacing masuk di dalam tanah dan mematikan bakteri di dalamnya. Ambil sedikit tanah,
Letakkan di atas papan yang sudah dilapisi daun pisang. Lalu tutup daun pisang lagi. Gunakan minyak untuk melicinkan adonannya. Tekan adonan sampai tipis. Lalu lepas adonan dan bentuk melingkar. Proses selanjutnya tinggal dibakar kurang lebih 5 jam. Masyarakat percaya ampo bisa menguatkan sistem pencernaan dan mendinginkan perut. Ampo ini rasanya hambar dan kalau gosong agak sedikit pahit. Biar lebih enak, biasanya memakannya dengan menambahkan manisan pepaya.